Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvestal Consulting. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi Pak Pras dan Apa kabar semuanya. Anda hari ini? Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang juga Anda sudah berikan. Begitu kita akan mencoba menganalisis dan mereview dulu Pak pergerakan dari bursa global. Wall Street menghijau kita lihat dan juga bursa di wilayah Eropa, demikian juga dengan wilayah Asia. Semuanya menghijau dan kompak karena didorong oleh adanya vaksin COVID-19. Terbaru Moderna sudah menyatakan efektivitas bahkan di atas dari Pfizer dan BioNTech ya, 94%. Bagaimana Anda melihat pergerakan market ke depannya di tengah sentimen dari penemuan vaksin dari COVID-19 ini? Ya, saya melihat ini adalah berita yang positif ya. Setelah ditunggu lama, akhirnya Moderna Incorporated berhasil untuk melakukan eksperimen dengan keberhasilan hampir 95%, lebih tinggi ya. Jadi ini memberikan titik cerah bagi seluruh negara terhadap bagaimana menangani corona dan segera pulih kembali dari pandemi ini. Kita melihat juga Dow Jones sudah lebih dari 100% pulih sejak terjadinya wabah corona ya. Kita melihat pada level sebelumnya itu sekitar 29.500, kemudian turun sampai di bawah level 19.000, sekarang sudah hampir 30.000 level di Dow Jones. Ini menunjukkan bahwa recovery-nya di tengah kondisi apapun cukup bagus, ada V-shape ya, bentuknya V-shape. Nah dengan demikian pula impact-nya terhadap global. Karena apa? Karena kita melihat sebenarnya kalau dari sisi moneter, kemudian stimulus dan lain sebagainya sudah dilancarkan ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Tinggal menunggu dari dari vaksin ini. Jadi Indonesia juga akan lebih banyak terpengaruh secara positif. Kita lihat bisa ditunjukkan dengan kemarin juga kembali indeks diperdagangkan di kisaran 5.500 ya, hampir di level itu. Meskipun kita melihat investor asing ataupun foreign investor kemarin melakukan sell off kurang lebih sekitar 370 miliar. Namun kita melihat nampaknya sudah lebih balance komposisi antara domestic institutional maupun retail investor dengan foreign investor. Karena wajar saja investor foreign itu sudah masuk sejak indeks di 5.200, sekarang di level 5.500 mereka untuk sesaat melakukan profit taking. Betul dia. Kita lihat asing juga sudah melakukan aksi jual begitu Pak Fendi. Apakah ini menjadi cerminan bahwa tekanan jual akan kembali lagi terjadi untuk indeks harga saham gabungan? Setelah dalam sepekan terakhir juga penguatannya cukup signifikan meskipun fluktuasi masih mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan. Anda melihat bagaimana strategi bagi investor sendiri? Karena kita tahu data ekonomi di dalam negeri kemarin juga sudah dirilis ya oleh BPS begitu yang memberikan salah satu statementnya bahwa neraca perdagangan kita di bulan Oktober kembali lagi mengalami surplus dan ini surplus yang beruntun juga meskipun kita tahu adanya sisi pengurangan impor karena kaitannya dengan impor yang biasanya kita lakukan adalah barang modal begitu yang biasa digunakan untuk produksi juga di dalam negeri. Anda melihat bagaimana dari sisi makro kita ke depannya? Makro kita menurut saya sih on track ya. Kita melihat surplus neraca perdagangan kita kan 3,61 di bulan Oktober ya, 3,61 miliar US dollar maksud saya. Dan ini tertinggi juga ya dalam waktu beberapa tahun, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah ini mengindikasikan sebenarnya kita harus melihatnya perspektifnya lebih ke kolaboratif global. Jadi ini menunjukkan bahwa demand global sudah mulai meningkat. Manufacturing global seperti di US, kemudian ada di India dan Jepang dan lain sebagainya sudah mulai meningkat. Meskipun di Indonesia impornya mengalami penurunan karena mungkin manufacturing di kita relatively lebih lagging. Tapi ini menunjukkan bahwa global sudah mulai growing ataupun sudah mulai recover dan cepat ataupun lambat Indonesia akan mengikutinya. Sehingga kita melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 sekalipun akan menurut saya akan better off dibandingkan kuartal 3. Mungkin pada kisaran minus 0,6 sampai dengan minus 1,1. Sehingga kita lihat pertumbuhan perekonomian menurut saya juga kecenderungannya on track. Dan ini membuat angin segar ataupun menjadi fondamen yang sangat mendasar bagi perkembangan indeks harga saham gabungan ataupun pasar modal kita. Karena memang beberapa perusahaan di beberapa sektor sudah terlihat secara signifikan pulih sejak mengalami kejatuhan ataupun kemerosotan di first half 2020. Dan kita lihat signal-signal itu sudah mulai terlihat. Lebih mudahnya adalah kita melihat market share dari Astra International sebagai penjual
penjualan mobil, Yes. itu juga sudah mulai kembali pulih ya, ke arah pulih. Market share-nya sudah kembali ke 55%-an dari posisi 30% market share dari saat krisis. Ini juga suatu signaling bahwa kita sudah sedikit demi sedikit ke arah recovery yang konstruktif.